Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang mencintai Tuhan adalah orang yang mau belajar dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mau belajar bersama-sama dengan Tuhan, orang yang mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, Mazmur 119 ayat 107. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ada kisah bunga putih. Bunga putih tumbuh di tengah-tengah semak duri. Dan setiap hari semak duri itu memandang sinis kepada bunga putih. Setiap hari semak-semak duri itu menghina bunga putih. Setiap hari semak-semak duri itu tidak mau bersahabat dengan bunga putih. Dan bunga putih merasa terhimpit, merasa terhina, dan bunga putih berpikir bahwa dia tidak bahagia. Dia berpikir bahwa dia hendak pergi dari semak-semak duri itu. Namun suatu pagi datanglah seekor kupu-kupu menjenguk bunga putih. Bunga putih bertanya kepada kupu-kupu itu, "Wahai kupu-kupu yang lucu, mengapa aku berbeda di antara semak duri ini? Mengapa aku harus tumbuh di tengah-tengah semak duri ini? Setiap hari mereka hanya mengolokku, setiap hari mereka hanya menghinaku. Aku merasa tertindas dan aku mau pergi dari mereka karena mereka tidak mau bersahabat denganku. Aku mau pindah tempat. Aku mau pergi dari mereka." Tetapi dengan senyum kupu-kupu berkata kepada bunga putih, "Wahai bunga putih yang cantik, tidak tahukah bahwa engkau ada di tengah-tengah semak-semak duri itu untuk memberikan keindahan bagi mereka? Memberikan keindahan kepada mereka dengan warnamu yang menawan, karena warnamu menggambarkan ketulusan, warnamu menggambarkan kesucian serta ketenangan hati. Walaupun kau terhimpit di antara mereka, tetap tersenyum. Tetaplah berbuat baik kepada mereka. Tunjukkanlah kebaikan hatimu. Lambat laun juga pasti mereka akan luluh dengan kebaikan hatimu. Walaupun mereka sinis kepadamu, tetaplah tunjukkan bahwa kamu adalah bunga putih yang penuh kesucian, hatimu suci, hatimu tulus, dan tunjukkan ketulusanmu itu kepada mereka. Dan tidak tahukah kamu juga bahwa walaupun kamu terhimpit di tengah-tengah semak duri itu, tetapi di dalam dirimu ada kehidupan yang berguna bagi kami bangsa kupu-kupu. Karena Tuhan menciptakan kamu untuk memberi kehidupan kepada kami dan memberi keindahan kepada manusia. Karena di dalam dirimu ada sari madu untuk menghidupi kami. Dengan nasihat tulus dari kupu-kupu, maka bunga putih menjadi sadar. Bunga putih tetap tersenyum, tetap menunjukkan kebaikan hatinya, ketulusannya, sehingga semak-semak duri itu mereka sadar dan mereka mau bersahabat dengan dia. Dan mereka hidup berdampingan, mereka hidup aman dan damai. Terkadang kita juga merasa bahwa di dalam diri kita tidak bisa apa-apa. Terkadang kita merasa bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terkadang kita merasa bahwa kita lemah. Kita tidak sadar bahwa apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita adalah baik. Ada hal-hal yang indah, ada potensi-potensi indah yang Tuhan taruh di dalam kita. Padahal kita pikir bahwa kita kerdil, kita pikir bahwa kita tidak bisa apa-apa, kita pikir bahwa orang lain lebih baik dari kita. Kita pikir bahwa orang lain lebih hebat dari kita. Padahal di dalam diri kita ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang lain. Mungkin kita tidak pandai berkata-kata, tetapi kita bisa tulus memberi. Mungkin kita hanya sebatas memberi teh panas, kopi, atau segelas air putih kepada orang yang datang bertamu di rumah kita. Mungkin juga kita hanya memberi
1 kilo beras kepada ibu janda atau seorang anak kecil yang tidak ada orang tua, atau mungkin juga ada orang yang tersesat jalan dan kita bantu untuk menunjukkan alamat rumah yang tepat bagi mereka. Sekecil apapun, sebisa apapun kita, itu adalah kelebihan yang Tuhan taruh di dalam kita untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Mungkin kita ada di antara orang-orang sombong, mungkin kita ada di antara orang-orang culas, mungkin kita ada di antara orang-orang yang tidak baik, mungkin kita ada di antara semak-semak duri, tapi semuanya itu untuk memproses kehidupan kita. Tetaplah baik, karena Tuhan mengizinkan kita ada di antara semak duri, ada di antara orang sombong, ada di antara orang culas itu untuk mendoakan mereka supaya mereka menjadi baik, supaya mereka melihat kebaikan yang ada dalam diri kita, supaya mereka dapat berubah dan bertobat. Kita juga butuh orang jahat, kita juga butuh semak duri untuk memproses kita menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang baik hati. Dan lama-kelamaan kerendahan hati, kesabaran, kebaikan hati itu akan menjadi gaya hidup kita. Karena Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah orang jahat. Tuhan juga menempatkan orang-orang jahat ada di tengah orang-orang baik. Karena Tuhan punya kepentingan yang sama. Tuhan punya kepentingan kepada orang baik, Tuhan juga punya kepentingan kepada orang jahat. Dengan tujuan bahwa supaya orang baik itu dapat terbentuk lebih baik dan lebih indah lagi. Dan supaya orang jahat itu belajar dari orang baik untuk mereka dapat bertobat. Supaya orang baik itu terus menjadi baik dan mendoakan orang jahat. Dan orang jahat itu sadar dan melihat kebaikan hati orang baik supaya orang jahat itu dapat bertobat. Kadang semakin kita baik, orang semakin jahat. Kadang semakin kita memberi hati, semakin mereka meminta jantung kita. Artinya bahwa kita berbuat baik, mereka semakin culas. Kita berbuat baik, mereka semakin jahat. Tetapi jangan takut, jangan peduli, cuek saja, karena orang jahat itu biarlah mereka menjadi jahat, itu urusan mereka. Urusan kita adalah teruslah menjadi orang baik. Dan mari kita memilih untuk menjadi orang baik. Untuk urusan orang jahat itu kepada kita, itu adalah bagian Tuhan. Tuhan yang akan mengurus mereka. Dan marilah kita menjadi orang baik, selamat menjadi orang baik, selamat menjadi orang rendah hati, selamat menjadi orang sabar. Karena firman Tuhan katakan bahwa di dalam Mazmur 119 ayat 67, sebelum aku tertindas aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Ayat yang ke-71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Ayat 72, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Raja Daud menggambarkan bahwa ketika dia belum tertindas, dia menyimpang dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Tetapi setelah dia tertindas, dia belajar dari penindasan itu. Dia belajar dari itu karena melalui penindasan, melalui peristiwa, melalui masalah yang dia alami, dia belajar. Melalui semuanya itu Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi pengertian kepada dia, bahwa melalui penindasan itu dia semakin dekat dengan Tuhan. Melalui penindasan itu dia belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Dia belajar firman Tuhan. Sebab bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit yang membutuhkan tabib. Orang kalau sehat,
Orang tidak peduli dengan Tuhan. Tetapi orang kalau sakit, kalau kita sudah sakit, barulah kita mencari Tuhan. Kalau kita sakit, baru kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kita sakit, baru kita mau belajar dari firman Tuhan. Dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Raja Daud mengatakan bahwa dia tertindas itu dia bersyukur karena dari semuanya itu dia belajar firman Tuhan. Dan dikatakan bahwa tarat yang disampaikan kepada dia sangat baik dan lebih baik, lebih berharga dari keping emas dan perak. Ribuan keping emas dan perak. Jadi dikatakan bahwa firman Tuhan, dikatakan bahwa pengertian hikmat itu lebih berharga daripada kepingan emas dan perak. Karena apa? Tuhan menghidupkan Daud. Tuhan menghidupkan Raja Daud di tengah-tengah penindasan. Tuhan memberikan kehidupan. Tuhan menghidupkan Daud ketika dia dikejar-kejar oleh musuh. Dia ada di gunung batu, dia ada di padang gurun. Dia merenungkan kebaikan Tuhan. Dia membuat perenungan-perenungan kembali tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan dia mengucap syukur. Sehingga Tuhan meluputkan dia. Maka kita yang ada di dalam penindasan, terhimpit oleh orang-orang sombong, terhimpit oleh orang-orang angkuh, terhimpit oleh semak duri. Di tengah-tengah semak duri itu Tuhan memberikan kepada kita kehidupan. Seperti bunga putih tadi, ketika ia ada dalam himpitan, datanglah kupu-kupu yang baik hati untuk memberikan nasihat, dapat memberikan kekuatan-kekuatan kepada dia sehingga dia kembali bangkit daripada rasa terhinanya. Dia hidup dari rasa mau matinya, rasa terhimpitnya, dan ia kembali hidup berdampingan bersama-sama dengan orang jahat itu. Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah orang jahat supaya lewat orang-orang jahat itu kita terhimpit dan kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan menghidupkan kita. Jadi Tuhan menghidupkan kita di tengah-tengah orang jahat. Demikian firman Tuhan. Marilah biarlah kita terus menjadi orang baik, kita terus menjadi orang sabar, kita terus menjadi orang yang rendah hati. Selamat menjadi orang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.